Oke, baik. Sudah habis 30 menit pertama, dari 30 menit kedua. Nah, ada pertanyaan sampai di sini mengenai tugasnya? Saya Kak, Silakan, yang mana nih wajahnya si Lisma? kan itu buat makalah kan. Jadi Mana materinya wajahnya? Nggak kami nampak saya wajahnya. eh, Mohon karena, kan nampak dia. Gimana Lisma? kan makalahnya kan buat makalah tugasnya. Jadi itu kami juga buat nyari materi sendiri buat makalah atau materi nanti Bapak kirim kami tinggal buat makalahnya habis itu presentasi gitu Pak. Bebas, semuanya bebas, kan gitu. Siapa kelompoknya, pilih sendiri. Apa judulnya, pilih sendiri. Yang penting berkaitan dengan hukum administrasi, ya kan? Nah, kan RPS kita semalam sudah kita bahas selama 16 pertemuan. Nah, salah satu RPS itu adalah membahas mengenai ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, kan gitu dia. Nah, udah kita ambil tentang AAUPB misalnya. Yang penting kan ada 5 kelompok. Di dalam 5 kelompok nanti jangan pula sama temanya. Nah, makanya diputuskan dari kelompoknya Lisma membahas tentang ini. Nah, jadi yang lain tidak membahas tentang itu, ya kan? Nah, itu juga kelompok si Cindy misalnya membahas tentang keputusan administrasi negara, kan gitu. Nah, bagaimana cara membuat keputusan administrasi negara misalnya kan. Nah, bagaimana kekuatan hukum keputusan administrasi negara. Nah, bagaimana pengaturan dalam eh, keputusan administrasi negara, kan gitu. Nah, itu misalnya itu berkaitan juga mengenai materi kita kan gitu, bagaimana cara membuat pemerintah ataupun ASN lah membuat satu keputusan, kan itu dia. Nah, itulah contohnya gitu Berat- kan. Hmm, Berarti Pak, misalnya kami udah dapat materi atau judul, kami boleh bisa apa ngasih tahu di grup gitu. Misalnya ini materi kami bisa, udah dapat biar nggak sama kayak gitu. iya, betul sekali. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi. Ini si iPhone ini siapa nih yang pakai iPhone? Namanya, maunya nama pribadi lah, jangan nama handphone ya. Jadi saya nggak tahu nih, iPhone ini siapa ini orangnya, namanya. Saya Pak Aruf, Pak. Oh ya, oke oke, kan enak dia. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas materi apa namanya tugas yang diberikan. Ingat, pertemuan ke-11 berarti ada 8 minggu lagi waktu untuk membuat makalah. Kalau dikerjakan tadi saya bilang 1 hari selesai, tapi kalau nggak dikerjakan 1 tahun nggak selesai-selesai, ya kan? Nah, jadi tergantung saudara mau tahu. Udah yuk kita kerjakan nanti pada saat Idul Fitri sambil halal bihalal, ya kan? Cari bahannya. Nah, baru diramu. Sekarang zaman sudah enak, nggak perlu lagi beli buku kadang buat makalah ini. Kalau saya dulu waktu kuliah 2007 ya harus beli buku. Nah, internet masih belum secanggih ini. Masih pergi lagi untuk mengumpulkan bahan di eh, titik gantung, ya kan beli buku, baru cari belum banyak.
publikasi-publikasi karya ilmiah. Kalau sekarang sudah diwajibkan publikasi karya ilmiah. Dari mulai tahun 2010 itu sudah mulai ada publikasi karya ilmiah. Jadi nggak sulit kalau untuk mencarinya. Yang pasti harus diperhatikan juga nantinya, jangan asal kopas. Kenapa keseringan asal kopas, isinya nggak nyambung, dan kadang ada isi yang aneh-aneh. Karena dulu pernah kejadian waktu saya dulu kuliah, sampai nangislah kawan saya. Saya kan kadang usil tuh. Jadi saya bilang, inilah kelompok yang yang ekspres dan tidak membuat makalah untuk mendapatkan nilai bagus. Yang penting ada aja tugas. Apa maksudnya? Iya, coba lihat di halaman sekian. Nah, ada isinya, berhubung penulis capek, jadi silakan dilanjutkan untuk isinya katanya. Kan ini tidak dibenarkan gitu dia. Di dalam sebuah makalah ataupun karya tulis ada redaksi seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan, makanya jangan asal kopas, tidak diedit lagi, tidak dibaca kan gitu. Nah, nanti muncul sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi seperti itu yang harus saudara perhatikan, jangan sampai nantinya merugikan saudara sendiri, ya kan? Kenapa? Itu bisa timbul banyak pertanyaan sama teman-temannya. Apalagi mahasiswa ilmu hukum nih, pada kritis-kritis. Nah, itu dia. Baik, kita lanjutkanlah untuk membahas materi perkuliahan kita eh, sejenak. Mengenai hukum administrasi negara. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap penyelenggaraan negara dan aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada kaidah hukum, pada kaidah hukum ataupun hukum, di mana hukum menjadi panglima dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks keilmuan, hukum memiliki ciri khas tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan keilmuan yang lain. Jadi ibaratkan hukum itu adalah sebuah pohon, di mana pohon ini bertahan hidup dan berdasarkan nutrisi ataupun bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, ini ada ilustrasinya. Ya, kan? Jadi hukum itu kuat apa tidaknya tergantung dari akarnya. Bagaimana akar itu bisa bagus, maka akan menghasilkan sebuah tanaman. Nah, dalam konteks pohon hukum, ilmu pengetahuan yang dapat membantu ilmu hukum dalam melakukan penegakan hukum diantaranya adalah kriminolog, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Setelah akar itu kuat, akan muncullah batang, yaitu melahirkan beberapa cabang atau ranting pohon. Nah,
Dalam konteks ini merupakan politik hukum yang melahirkan beberapa cabang hukum. Politik hukum ini diartikan sebagai kebijakan hukum. Jadi dengan kebijakan yang dibuat oleh aparatur negara, menghasilkanlah sebuah administrasi yang baik. Nah, kemudian ada cabang. Dalam konteks pohon hukum adalah hukum publik. Cabang yang satu. Yang nantinya dapat melahirkan cabang hukum lainnya. Nah, ya kan? Cabang tunggal nantinya akan menghasilkan beberapa cabang lagi. Itulah dia hukum publik. Nah, kenapa dia harus menjadi apa tadi? Panglima, kan gitu. Panglima dan menjadi alat pembaharuan bagi masyarakat. Nah, makanya hukum administrasi negara ini masuk kepada hukum publik. Nah, setelah cabang, ada daun dan sebagainya, maka untuk menentukan berdiri tegaknya pohon tersebut adalah dilihat dari goncangannya. Nah, dalam konteks pohon, nah, dalam konteks pohon hukum, hal tersebut dapat berupa politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hukum berbicara hukum administrasi, maka kita berbicara mengenai hukum dan administrasi. Nah, pemahaman hukum yang saudara ketahui selama ini apa? Apa definisi hukum itu menurut pandangan saudara? Ada yang bisa kasih masukan atau pendapat? Tidak ada pendapat yang salah di dalam forum kita ini. Semua pendapat dianggap benar. Hukum itu ialah aturan, Pak. Ya, ta'aruf hukum adalah aturan. Yang lain, Pak, yang lain ada lagi pendapatnya? Hukum Suatu itu sifatnya memaksa, Pak. Kata si Zaki, hukum bersifat memaksa. Yang tadi mengatur dan yang kedua memaksa. Ada lagi pendapat lain? Nah, ada lagi? Nggak ada? Baik, jadi secara klasik, hukum itu memang diartikan adalah sifatnya mengatur dan memaksa. Dalam teori hukum klasik, hukum kalau diartikan adalah seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat yang sifatnya memaksa, dan apabila tidak melaksanakannya akan dikenai sanksi. Kan itu dia. Nah,
Kan tetapi teori hukum klasik ini telah diperbaharui oleh teori hukum modern. Nah, saya selalu mengambil teori hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman di dalam teori hukumnya adalah sistem. Hukum adalah sistem. Nah, apa itu hukum adalah sistem kata si Lawrence M. Friedman atau Lawrence Meyer Friedman bahwa sistem hukum adalah sistem yang terdiri atas 3 komponen. Yang pertama struktur, kedua substansi, dan yang ketiga adalah budaya. Nah, kita lihat struktur hukum. Struktur hukum ini diartikan sebagai para pelaksananya, yaitu aparatur negara, penegak hukum. Nah, bermasalahnya sistem administrasi negara kita dikatakan adanya faktor-faktor KKN kan gitu. Kemudian ketidakberanian dari si penegak hukum ataupun administrasi negara dalam menerapkan hukum itu. Pokoknya di sebelah sini nih. Maaf Pak, mic Bapak mati. Iya, saya lagi ada terima telepon dari orang tua saya. Mohon maaf, karena kalau udah orang tua nelpon, saya tetap wajib mengangkatnya, ya kan, supaya dapat surga nanti. Kalau nggak nanti surganya hilang. Ya, saya dalam keadaan kondisi apapun sesibuknya, ketika orang tua saya nelpon, kan saya tinggalkan pekerjaan itu. Apalagi kalau seandainya orang tua saya eh, suruh pulang katanya. Ya kan, berarti ada kendala. Udah, saya tinggalkan. Nah, karena kalau pekerjaan itu bisa diulang lagi besok. Tapi ketika orang tua butuh, kita tidak melaksanakan yang dia minta, maka itu nggak bisa diulang lagi. Nah, yang ada rasa sedih di dalam dirinya. Ah, itu yang nggak boleh. Nah, saya begitu prinsipnya. Ya kan, bagaimana sibuknya ketika orang tua meminta tolong, saya pasti akan mengutamakannya. Kecuali saya kondisi lagi di luar kota, kan gitu. Jadi telepon mau minta tolong ada ngambilkan barang. Nah, itu dia. Nah, oke, jadi kita lanjutkan hanya intermezzo ya kan sebagai motivasi bagi saudara karena tanpa restu orang tua saudara tidak akan menjadi apa-apa. Nah, contohnya si Mario kan gitu. Karena nggak ada restu orang tuanya dia bandel, ya akhirnya dia menerima sendiri akibat
perbuatannya. Kan itu. Terkadang kembali lagi kepada individu, bukan orang tua yang salah mendidik, tetapi diri kita sendirilah yang salah membawa didikan orang tua itu kemana. Nah, itu, ya kan? Apalagi saudara banyak ini yang memang fokus sedang kuliah. Nah, tidak sambil kuliah sambil bekerja aja. Satu orang kalau salah ya, minggu lalu ada. Nah, jadi struktur hukum ini harus benar-benar membawa hukum ini menjadi panglima atau alat pembaharuan bagi masyarakat. Nah, yang kedua adalah substansi. Substansi adalah peraturan perundang-undangannya. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini legislatif menciptakan satu peraturan hukum yang bisa selaras dengan tujuan hukum. Apa tujuan hukum itu? Ada K3. Ada yang masih ingat nggak tujuan hukum? Disingkat dengan K3. Kepastian, keadilan, kemanfaatan, Pak. Iya, benar. Ini kepastian, ya kan, kemanfaatan dan keadilan. Nah, kepastian tadi adalah kategori substansinya. Ya kan, pasti di dalam suatu peraturan perundang-undangan itu mengakomodir satu aktivitas-aktivitas masyarakat yang nanti bisa menimbulkan satu perselisihan. Nah, sehingga sebelum terjadi diakomodir dulu oleh hukum. Ya kan, ibaratkan sedia payung sebelum hujan. Nah, strukturnya adalah keadilan. Bagaimana para penegak hukumnya, para pelaku-pelaku pelaksana daripada peraturan perundang-undangan itu mengimplementasikan hukum itu di dalam masyarakat ataupun mensosialisasikan hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa? Ada rasa manfaatnya, yaitu budaya hukumnya. Struktur dan substansi ini bisa rusak karena ada budaya. Budaya ini merupakan kebiasaan. Nah, budaya ini sumbernya adalah kebiasaan. Kebiasaan itu tidak tertulis. Nah, sehingga sulit untuk dihapus. Ya kan? Nah, jadi jangan jadikan budaya kebiasaan yang buruk itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya ini juga kebanyakan terjadi akibat keegoisan daripada masyarakatnya yang memegang teguh bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Jadi kelompok lainnya tidak benar. Nah, inilah dia, hukum adalah sistem ataupun legal system yang dianut oleh uh, Lawrence M. Friedman. Nah, kalau demikian itu apa administrasi negara? Leonard White menganggap bahwa administrasi negara adalah keseluruhan operasi ataupun aktivitas-aktivitas kerja yang bertujuan menyelenggarakan atau menegakkan kebijaksanaan kenegaraan. Nah, yang kedua, Dimok and Kuning. Bahwa hukum administrasi negara itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu dalam arti luas yaitu kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah. Kalau dia arti luas, legislatifnya.
Nah, kalau dia arti sempit, eksekutifnya. Itulah kata si di Mok and Kuning, bukan kata saya. Ya kan? Nah, saya belum ahli. Nah, kemudian kata Dwight Waldo mengatakan bahwa administrasi negara mengandung dua pengertian, yaitu administrasi negara adalah organisasi manajemen dari manusia dan benda guna administrasi negara adalah administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan negara. Memang dia berkaitan dengan manajemen karena bagaimana menata sistem pemerintahan yang baik gitu ya. Bagaimana membuat job desk dan organisasi eh, instansi itu bagaimana. Nah, Utrecht mengatakan bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan ala administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah, presiden dibantu oleh menteri-menteri yang melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Yang melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah, baik fungsi bagian atau fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan yudikatif, legislatif, dan badan pemerintahan dan persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara, yaitu badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum. Nah, jadi administrasi negara berbicara mengenai aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat negara dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kalau demikian, hukum administrasi negara ataupun disebut dengan administrasi merupakan usaha atau tata usaha pemerintah, tata usaha negara. Nah, namun di dalam penafsiran hukum administrasi negara, ya kan terjadi beberapa perbedaan karena administrasi negara ini hampir sama dengan tata usaha negara karena dia berbicara mengenai perbuatan hukum dari eh, aparatur sipil negara. Nah, seperti inilah dia skema deskripsi hukum administrasi negara itu. Jadi antara penguasa dengan masyarakat, penguasa memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Nah, masyarakat memberikan partisipasinya di dalam pemerintahan daerah. Nah, di mana hukum administrasi negara adalah sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut. Sebagai perlindungan hukum, menetapkan norma-norma fundamental dan penguasa bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik. Nah, ada beberapa pakar yang mengartikan tentang hukum administrasi negara. Jadi waktu kita tinggal 9 menit lagi. Nantinya kalau nggak tercover semua ini, maka bisa dibaca nantinya di rumah.
Nah, Logeman mengatakan bahwa Han adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, sedangkan Oppenheim mengatakan bahwa Han merupakan sebuah gabungan produk atau ketentuan yang sifatnya mengikat baik mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah dengan ketentuan menggunakan wewenangnya adalah dalam sistem organisasi dengan kepala dinas, ada eh, kasubag, ada kasih, ada ini dan sebagainya sampai dengan level yang terendah. Jadi beban tugasnya juga pasti berbeda. Nah, Baksan Mustopo mengatakan bahwa Han adalah gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang kan disusun secara bertingkat yang diberikan tugas melaksanakan sebagian dari pekerjaan pemerintahan dalam arti yang luas. Nah, inilah dia hukum administrasi negara. Jadi bagaimana agar pelaksanaan eh, pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Artinya tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh eh, aparatur atau pejabat tersebut. Baik, saya absen terlebih dahulu sebelumnya nanti kita lanjutkan lagi. Terlupa pula nanti absen, mana absennya? Baik, didengarkan namanya apabila hadir, on-kan kamera dan suaranya. Afika Alwani. Saya, Pak. Oke, terima kasih. Afriza Dwi. Saya, Pak. Oke, baik. Ahmad Ridwan Nasution. Saya Pak. Oke. Akilah Ananda Tansa. Saya, Pak. Dirya. Akila. Aruf ada tadi ya. Aruf ada. Aulia. Saya, Pak. Rubina. Oke. Bastian No Romual. Kemudian Cindy tadi ada. Eva Kartini Lauli. Saya, Pak. Fatma Aulia. Saya, Pak. Oke, baik. Giant Randa. Saya Pak. Giant kan dipanggil atau Gian? Gian Pak, Gian. Oh, Gian. Pikir Giant ya kan. Masa harus ada sunionya ya kan berarti. Gian. Kan agak agak kebuli-buli sedikit ya kan. Baik, Hanafi, Hanifa, Rizka, Amalia. Saya, Pak. Oke. Tuh.
Baik. Selanjutnya Juliani. Saya, Pak. Koko Surya Dharma. Ini abangnya si Surya ini ya kan. Nggak ada si Koko. Lisma tadi ada. Saya, Pak. Ya, MA Denan. Saya Pak. Oke. Madina Putri. Saya, Pak. Baik. Mahzar Aulia. Saya Pak. Ilham Nasution. Saya Pak. Dai Usama. Ada. Dai. Ada. Zaki tadi ada. Muhammad Rizkan Abdul Aziz. Ini anaknya King Abdul Aziz ini. Prere ada. Ratu Fortuna. Saya, Pak. Oke. Samuel Huta Barat. Saya Pak. Selfie Helpi Anto. Ada ya selfie. Teresia. Terakhir. Teresia. Oke, tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang. Pas 22. Baik, jadi seperti tadi yang saya katakan, kita tidak full sampai 12:30 karena saya mau saya kerjakan dulu untuk persiapan eh, keluar kota. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu sebelum kita istirahat untuk sholat zuhur bagi yang berpuasa dan yang tidak berpuasa siap-siap untuk makan siangnya. Karena harus diselesaikan secara adat kan, untuk lambungnya. Silakan, apakah ada yang mau kita diskusikan? Saya senang kalau ada diskusi-diskusi ini, nggak terasa waktunya daripada saya sendiri yang hanya berbicara ya kan. Lebih hidup suasananya. Nah, nanti mungkin pada saat tatap muka lah karena ini nggak kenal secara langsung kan. Itu setelah Lebaran lah berarti kita ketemu nanti. Nah, udah bisa lah nanti pada saat Lebaran nanti bawa kue masing-masing ya kan. Nah, kue Lebaran masing-masing. Jadi sambil belajar kita sambil konsumsi makanan. Nggak apa-apa. Sekarang udah nggak zamannya lagi dosen kejam-kejam. Tapi walaupun masih ada dosen yang agak killer. Ya. Nah, karena belum menerapkan merdeka belajar. Nah, itu dia. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan, tapi saya tidak tahu apakah sudah